Sidang perdana gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 19 Mei 2025. Namun, sidang yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu nyatanya terpaksa ditunda karena pihak Ridwan Kamil mangkir alias tidak hadir. Lisa Mariana mengaku sangat kecewa lantaran sidang gugatan yang sangat dinantikannya itu harus ditunda hingga 28 Mei 2025 mendatang. Tim kuasa hukum Lisa Mariana secara tegas dan menohok menghimbau Ridwan Kamil untuk kooperatif dan bermartabat dalam kasus yang tengah dihadapinya itu. Menanggapi kekecewaan Lisa Mariana, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara dan membeberkan alasan dibalik ketidakhadiran Ridwan Kamil. Dan untuk mengetahui sederet fakta-fakta terkait sidang perdana gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil, serta bagaimana kekisruhan perang pendapat kedua belah pihak tersebut, maka inilah 5 fakta sidang gugatan Lisa Mariana yang ditunda gegara Ridwan Kamil mangkir, versi Cumi Top 5. Sidang perdana gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil terpaksa ditunda dikarenakan pihak Ridwan Kamil tidak hadir. Ia diketahui sidang perdana tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 19 Mei 2025, tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun sidang tersebut sempat diskors oleh majelis hakim selama beberapa waktu lantaran menunggu kehadiran Ridwan Kamil, namun nyatanya sidang tersebut tetap harus ditunda lantaran Ridwan Kamil maupun tim kuasa hukumnya tidak memunculkan batang hidung mereka di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara tim kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mengungkapkan jika mereka sebenarnya telah mengirimkan surat permohonan penundaan jadwal sidang lantaran sedang berhalangan hadir. Lantas seperti apa reaksi pihak Lisa Mariana atas penundaan sidang tersebut? Dan apa alasan pihak Ridwan Kamil mangkir di sidang perdana gugatan Lisa Mariana? Kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal klien kami telah hadir jam 8:30 pagi sesuai daripada undangan Pengadilan Negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh majelis hakim di jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Tadi kan sempat diskors persidangan, katanya tergugat sudah hadir. Kita tunggu diskors persidangan hampir 20 menit tadi ya? Ya 20 menit kan? Ternyata juga tidak hadir. Jadi terbukti etika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu. Siap nggak membuktikan fakta kita buka di persidangan ini? Majelis hakim juga sudah jelas tadi memberitahukan bahwa setelah diskors mereka pun tidak hadir. Saya sangat apresiasi terhadap majelis hakim memenangani perkara ini. Dia tegas, dia bilang tinggal aja gitu loh. Karena dia besok-besok pelajaran juga, itu rekan-rekan juga yang tergugat, mohonlah tepat waktu. Kalian itu bukan kami tunggu atau panggilan tunggu, persidangan harus tetap berjalan, ya. Persidangan harus tetap berjalan. Datang dia tidak datang tetap berjalan. Kami kuasa hukum sudah menyampaikan sebetulnya surat pengunduran jadwal persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Apa alasannya? Semata-mata teknis dan administratif terkait dengan tim kuasa hukum. Jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak mengabaikan, bukan berarti kami tidak menghormati proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Tetapi memang di hukum acara perdata di Indonesia itu diatur sebetulnya kalau tergugat tidak hadir maka bisa dipanggil sidang berikutnya. Itu diatur dalam pasal 127 HR 159 HR juga tidak diatur. Jadi kalau tidak hadir sidang pertama itu dipanggil lagi sidang kedua.
Atas ketidakhadiran Ridwan Kamil maupun tim kuasa hukumnya di sidang perdana gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung, Lisa Mariana tidak dapat menutupi rasa kekecewaannya terhadap pihak sebelah. Lisa Mariana mengaku kecewa lantaran ia telah berharap pihak Ridwan Kamil bisa hadir dan menyelesaikan permasalahan hukum mereka sesuai prosedur. Namun hal tersebut pun kembali mendapat tanggapan dari pihak Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa kekecewaan Lisa Mariana? Dan bagaimana reaksi pihak Ridwan Kamil atas kekecewaan Lisa Mariana? Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Ya kecewa, harusnya kan hadir. Kalau bicara kecewa, kita kecewa. Karena kan di media kan dibilang akan hadir kalau ada panggilan resmi dan menghargai proses-proses hukum yang berjalan. Sampai saat ini nggak tahu kenapa. Ya silakan aja dia kecewa. Apa urusannya kecewa gitu loh. Ini kan kasus perdata. Ya kan nggak harus ketemu. Ngapain harus ketemu gitu loh. Kan sudah diwakili pengacara. Kan nggak harus ketemu gitu loh. Kan ini perdata gitu loh. Bukan perdana, bos. Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya, Markus Nababan, memberikan pesan menohok kepada Ridwan Kamil yang mangkir alias tidak hadir dalam panggilan sidang perdana gugatan Lisa Mariana. Secara tegas, Markus Nababan menghimbau kepada pihak Ridwan Kamil untuk kooperatif dan hadir secara gentle dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Sementara di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menanggapi jika kliennya tidak wajib untuk hadir ke agenda sidang tersebut lantaran Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepadanya. Lantas seperti apa pesan menohok kuasa hukum Lisa Mariana untuk pihak Ridwan Kamil? Dan bagaimana tanggapan balik pihak Ridwan Kamil? Kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Ya. Bermartabatlah hadir hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Ya, urusan mereka lah. Intinya kan kami buktikan secara real dan gentle, buktinya kan nggak datang. Ya, tolong diinin ya. Tolong di ini aja. Mungkin ada pesan nggak bang? Langsung. Ada pesan nggak bang untuk pihak sana? Pesan saya gentle, bermartabat aja. Tidak apa-apa gitu jika tidak hadir. Tidak ada masalah. Tidak sebuah kewajiban sidang pertama harus hadir. Tidak. Kan sudah diwakilkan di di surat kuasa. Dan undang-undang juga di hukum acara juga kan pengacara ya namanya prinsipnya kan bisa diwakili oleh pengacara, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi nggak perlu dibesarkan kalau Pak Ridwan Kamil hari ini tidak hadir, yaitu proses lumrah, hal biasa dalam sidang pertama ya pengacara yang mewakilkan gitu loh, yang diwakili oleh pengacara itu clear, nggak ada masalah itu. Sidang perdana gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil diketahui ditunda selama 1 pekan. Sidang tersebut akan kembali dilanjutkan pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Atas penundaan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, memastikan bahwa pihaknya akan hadir dalam pemanggilan sidang kedua tersebut. Lantas, benarkah pihak Ridwan Kamil akan hadir dalam sidang lanjutan mendatang? Bagaimana pihak Lisa Mariana menanggapi hal tersebut? Saya dapat informasi itu sidang keduanya di tanggal 28 Mei hari Rabu. Nah tentu kita harus hadir, siap kita hadir sidang berikutnya. Persidangan akan dilanjutkan di tanggal berapa tadi? 28 Mei. Hari Rabu 28 Mei. Kami harap juga teman-teman media juga dapat mengawal ini transparan. Saya juga tadi sudah kan menyampaikan
saya sudah menyurati dari pengadilan untuk rekan-rekan media bisa meliput ini secara live, transparan. Namun saya kembali lagi terangkan, jika nanti di keterangan saksi atau pemeriksaan bukti surat ada hal-hal yang bersifat konvensional ataupun tertutup, itu biasanya dilakukan tertutup. Namun itu tidak menghilangkan dari esensi ataupun fundamental dari upaya hukum yang kami lakukan. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan, dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah beliau. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Lisa Mariana sebagai penggugat Ridwan Kamil mengungkapkan jika ia akan terus mengawal kasus gugatannya terhadap Ridwan Kamil hingga hak asuh anaknya terpenuhi. Seperti diketahui, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung sebab ia ingin memperjuangkan hak identitas anaknya yang ia percaya adalah darah daging dari Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa kegigihan Lisa Mariana dalam menghadapi proses hukum tersebut? Sidang ini memperjuangkan hak identitas anak berdasarkan putusan Konstitusi nomor 46 putusannya. Ya, dasar hukum kita 1365 itu diatur KUHP Perdata. Oke? Akan selalu hadir kan? Akan selalu hadir mengutamakan. Hadir pasti selalu hadir. Berarti akan selalu hadir pasti ya, Bang, selalu ya? hadir. Kita pasti akan mengikuti semua peraturan persidangan dan pasti akan hadir. Yang jelas hari ini kecewa nggak sesuai dengan omongannya. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.